Berarti ini ada lantai 2 ya? Ya, kalau misalnya ada lantai 2. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman memandang tangga itu konotasinya apa? Alat untuk membantu naik kan? Ya itu kan fungsinya. Konotasinya apa? Ingat bentuk apa? Bentuk apa? Soalnya ini apa mau arsitek? Ingat bentuk apa lah? Apa? Naik. Apa? Tingkatan, level. Gergaji toh? Gergaji. Iya toh? Kayaknya kan gergaji. Tajam lah, minimal tajam. Oh, kalau dari samping ya? Ya, dari samping bisa. Lihatnya dari samping gini. Ya, begitu ya. Maka ada sisi tajamnya. Ya, maka karena dia gaji seperti gaji itu jadi memenggal ya. Kayak kita tuh secara resepsi itu memotong-motong. Nah itu kalau di dalam rumah itu sebaiknya tidak terlihat. Kita masuk itu tidak terlihat. Area tangganya tidak terlihat. Ya, bukan tangganya itu tidak terlihat langsung. Tapi beda dengan kita bicara bangunan niaga ya. Misalnya mall itu harus terlihat. Harus terlihat. Ya, makanya ini ada di rumah tinggal. Ya, rumah tinggal. Mungkin yang kemudian muncul desain tangga melingkar. Ya, nah itu kalau di Hong Shui dan Feng Shui sangat tidak dianjurkan untuk tangga melingkar. Oh, malah nggak boleh? Nggak boleh. Jadi tangganya itu semua kalau di Hong Shui dan Feng Shui itu semua tegas. Nggak boleh ada lengkung. Bentuknya standar ya? Standar, semua harus kotak. Dan secara mungkin tidak estetik katanya. Gitu. Kadang kan Bapak Ibu pengen kalau beli rumah di hook supaya dapat tambahan tanah, ya toh? Nah, terus bentuknya biasanya kotak apa segitiga? Segitiga ya. Nah, segitiga toh. Nah, itu kalau di Hong Shui, Feng Shui harus kotak, harus dibuang. Maka ya malah rugi toh. Wes tukune tambah duite, tanahnya itu apa namanya itu tidak ideal, ya harus dipotong. Semuanya kotak. Apalagi? Oke. Ya. Baik, itu kan tadi standar ya? Standar. Pengetahuan dasarnya. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mengakali? Nah, misalkan kita rumahnya udah jadi, udah beli, kita nggak bangun dari awal, apalagi itu paketan dari developer semacamnya, yang mungkin tidak menerapkan keilmuan tersebut ya di dalamnya. Tapi kita kemudian dapat ilmu baru nih misalnya seperti ini. Apa sih yang bisa kita akali untuk menyeimbangkan? Kalau masalah yang interior, penataan furniture itu pasti sangat bisa kita akali karena itu kan masih bisa berubah ya. Puter ya. Kalau yang masalahnya suwes tembok-tembok ini piye gitu ya. Maka diakali dengan pencahayaan. Nah, misalnya di ruang tamu. Di ruang tamu itu harus berlapis-lapis terangnya. Ternyata. Jadi di ruang tamu itu harus kalau misalnya jendela kecil tidak ideal, sangat tidak ideal, itu harus ada lampu di dinding, di atap, di langit-langit, di sekeliling langit-langit. Kalau bisa di bawah, jadi dia harus terang. Jadi apa namanya? Tidak remang-remang kan ada ya yang senang. Ya, apalagi rumah-rumah mewah itu kadang malah temaram. Karena dan cozy, nyaman, tapi kadang itu malah itu ya, low energy ya. Se-ekstrim harus ada juga lampu di atas meja. Oh, tapi meja, tentu meja ini ya, meja pinggir gitu. Meja pinggir duduk, biasanya kan gitu ya, ada setelah apa sebenarnya sofa, sebelahnya ada meja kecil, itu ada lampu. Kan ada lampu berdiri, ada lampu pojok, ada lampu meja, ada lampu plafon, ada lampu dinding yang tempel, ada lampu yang di plafon, gitu ya. Itu harus sempurna yang di ruang tamu. Gitu. Lalu misalnya tingcelemuni, itu juga semuanya harus berlampu. Tapi yang memang terus akhirnya kalau bisa ya didesain dari awal sudah tidak seperti itu karena kan berarti high cost ya. Kan kita bicara tentang tidak ideal. Rumah yang sudah jadi artinya kita nggak bisa request. Dari awal kita tidak bisa request. Nah ini terkait lampu lagi nih. Aku punya kebiasaan tidur itu lampu saya matikan.
Itu kira-kira bagaimana? Apa ada hubungannya dengan ini juga? Enggak ada. Berarti kan memang tambah lelah apa gimana? berarti kan Lupa. mau kayaknya tidur bukan benar. feng shui, itu lebih ke psikologi. Ya, Ada yang bisa kebiasaan. tidur dengan gelap, ada yang Ya. tidak. Gitu. Betul. Tadi kaitannya dengan Pencahayaan ya. Ya, percaya. Kan ruang tamu kita di ruang tamu. Ya, maksudnya kan yang tidak ideal loh. Sudah itu. Lalu kalau misalnya yang sudah apa namanya tuh sudah jadi, misalnya kita beli rumah sudah jadi, ya kita masuk kan pasti hawa ini kan tahu ya, maksudnya Kok kurang sip nih kurang misalnya. sip, terus dibuka. Nah ternyata membuka jendela itu minimal 9 menit Dalam sehari. ya dalam sehari. Dalam sehari pagi terutama ya, maksudnya semua. Jadi kalau bisa memang terus akhirnya sekarang kan balik lagi ya, sekarang biasanya go green toh. Sebaiknya banyak udara dan bukan alami, bukan buatan, bukan artifisial. Kan sempat ada masa jendela hilang itu karena AC ya. Misalnya penggunaan AC yang menjadi apa? Dingin lalu daripada ono jendela atau dibuka rasa dikit jendela mirip kan gitu. Terus Kemudian ruangnya berasi. listriknya mati. Nah, enggak tahu itu kan kebanyakan yang saya lihat seperti itu ya, terutama di bangunan niaga terutama Iya, misalnya kantor gitu kan, terus rasa dikei jendela, Iya. entong goni ya tembok gitu kan. Jadi Terus? itu bisa harus 9 menit. Ya 9 menit minimal. Nah, itu ngitung apa? Pergantian udaranya ya. Iya mungkin ya. Nah, kok gitu? Orang ya mungkin kenapa ada 9 menit? Ada 9 menit mungkin 9 itu tertinggi, nilai tertinggi ya mungkin bisa. Gitu. Secara nomor itu bagus. Ya. Lalu kalau yang ada yang singup-singup dan kita tidak bisa dari segi apapun tidak bisa. Misalnya kita mau ngubah tapi itu struktur, nggak mungkin ambruk bangunannya. Ya, Misalnya itu harus dihilangkan, tapi nek hilang malah pemain rusak. Ya. Maka kita pasangi genta. Genta itu seperti Genta apa? itu Lonceng. boleh. Itu pernah meresani pipa ini sih? Iya, kelintingan itu yang Banyak. yang di Bali itu biasanya Iya. di pantai. Itu kita bikin sendiri bisa. Nah, itu dipasang. Jadi itu diyakini Suara gemericingnya itu ya, itu bisa menetralisir. Sama seperti kalau di Hindu ada gong ya. Bowl itu namanya apa namanya? Ya. Singing bowl. Ya. Barara itu. Pakai barara itu. Ya. Lalu nih ada toh yang kebetulan dan pasti nanti harganya murah. Kenapa? Karena biasanya apa? Tusuk sate. Ya. Itu. Rasanya ditusuk tuh daging enak ya. Gitu. Itu harus rumah ya? Hah? Harus rumah ya? Yang dihindari. Kan kita menghindari rumah yang Rumah tinggal. Ya. Usaha. Oh tanah iya. Nah, makanya tanah itu nanti digunakan untuk apa? Karena di niaga tusuk sate itu malah ada yang dicari. Misalnya untuk bengkel. Nah itu harus tusuk sate. Ya. Karena pasti rusak. Nah ya tidak Langsung ketok. Tapi kalau itu rumah, mana ada truk bablas itu Ya, nah, itu bagaimana menyiasatinya misalnya ya kalau bisa pindah bisa ya nggak apa-apa tapi kalau nggak bisa maka ini high cost banget Kak ini jadi pasang lampu yang lumennya tinggi sampai atap kita kelihatan nah itu lah yo Ya, tapi logikanya benar Ya, supaya tidak kelihatan. terjadi Ya. apa-apa orang dari jauh sudah lihat oh ada bangunan di rumah sana. betul. Sebenarnya semuanya bisa dilogika ya Iya, karena itu kan sebetulnya ilmu yang mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan ya. Oh, ini kalau begini akan seperti apa? Ya. Lalu pemilihan tanaman masuk. Nah, tanaman itu kadang-kadang kita tidak tahu ya. Tapi sebenarnya alam ini sudah ini loh, maksudnya ini memberi simbol-simbol. Ini kan kalau Feng Shui itu bicaranya simbol loh, sebenarnya simbol. Nah, pilihlah yang daunnya ke atas, minimal datar, tidak daun yang ke bawah. Oh, yang turun. Bapak Ibu perso glodok tiang ya? Sudah pernah pergi ke Ganjuran? Pernah ke Ganjuran ya? Nah itu kan sepanjang jalan mau ke Ganjuran ada pohon loh tinggi kayak cemara tapi bukan cemara itu daunnya ke bawah. Nah itu dihindari. Jadi itu rezekinya ya itu langsung Feng Shui ya. Maksudnya ini ilmu. Tapi ya kalau untuk interior pasti ya nggak masang glodok tiang juga. Oh iya betul. Ekstrim sekali. Tapi kan pemilihan pohon
pohon artifisial juga bisa. Kalau lidah mertua itu, Nah. rupanya itu gimana? Lidah mertua. Kalau itu malah secara sains Nah, dia menghisap nyamuk menghisap apa udara jelek. kotor yang elektronik gelombang Ini ini kaitannya sama tadi daun yang Ya, ya, ya. daunnya kata. Ya, terus jangan yang berduri ya Bapak Ibu. kaktus itu Iya. Buaya. Kaktus itu kan cantik-cantik toh, tapi secara feng shui untuk di arah masuk Ruang itu tamu terutama tidak ya. boleh. Bukan bukan di ruang tamunya, di arah masuk. Di arah masuk. Nah, jadi bergetah juga nggak boleh. Bergetah sebenarnya juga nggak boleh. Apa ya? Itu loh tanaman yang dicoklek-coklek terus metu getahnya. ya termasuk kaktus itu bergetah juga. Oh iya gitu ya. Mawar itu sebenarnya Mungkin nggak boleh. ya itu logikanya ana wong mlebu kesenggol Iya. kok lambene nek kelutuan nah Iya. kelutuan Cuci lama itu. Terus bajunya mahal-mahal kena kelutu ri, kena ri, terus kalau oleh. duri jelas ya nanti bisa terusuk Ya, betul. ancaman itu ancaman Ya. Nah, terus ada lagi juga. Nah, ini yang perilaku kita yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, apa ya? Aku harus ngomong apa ya? Sudah ya, hampir selesai. Nah, kalau bisa itu tidak banyak barangnya itu menjadi perhatian Oh. juga sama aku ya. yes tapi Menyapa. kalau ini sebetulnya sekarang Semuanya. sudah tidak hanya feng shui tentang semuanya. tidak banyak barang itu ya artinya itu selain menghisap energi kita Iya, ya betul. apa ada istilahnya juga decluttering ya Iya. ah itu mengurangi barang-barang yang numpuk di dalam rumah ya. Ya. Supaya lebih longgar, leluasa dan Rezekinya masuk ya. dan tidak hanya itu mengizinkan barang lain juga masuk. Iya. Ya. Tapi kok nggak bisa ya? Oh, tergantung orangnya. Menyimpan kenangan soalnya aku. Pengelolanya banyak. Karena Orang, penerimaan nah itu kan berarti kembali ke Pribadi, keterikatan. ya, keterikatan. Sudah melekat dengan satu barang dan enggan melepaskan. Iya.